Ini sebenarnya ya, Desi udah bagus dihidupkan. Ora usah malu. Pajahe ben ketok aja kursine tok. Kalau HP-nya didiamkan sehingga kelihatan Reza ya bagus, silakan kelihatan wajahnya Reza. Ojo baduke tok, kancamu kenal baduke, ora kenal wajah. Atau HP-nya agak dimundurkan sehingga wajah kamu bisa nampak semuanya. Kalau agak jauh kan nanti arah semuanya. Jangan dipepet ke diri kamu sehingga nanti kurang kelihatan. Oke, saya akan menampilkan PowerPoint ya, karena ini sudah lewat 5 menit, kita mulai saja. Nanti supaya yang lainnya bisa menyusul. Kita mulai dari kelas dari bab 3, karena bab 3 ini cukup agak sulit. Dan tes kita nanti semester ya, itu sampai bab 3. Kita coba masukkan PowerPoint. Gimana PowerPoint-nya, bisa dilihat kan? Sudah bisa melihat tayangan, ada bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Halo, silakan memutarkan. Sudah bisa melihat tayangan? Belum. Wah, berarti Sudah. Ada yang sudah, berarti kan delay berarti ya. Oke, kalau gitu saya kita mulai ya. Ini yang on atau kalau kamu on maka nanti akan wajahnya kelihatan. Sinyalnya kadang agak kurang bagus ya. Oke, saya mulai. Bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Kita akan menyampaikan sub A sampai dengan B, karena nanti kalau terlalu banyak mungkin juga nanti kamu waktunya dan juga hemat pulsa. Oh ya, mungkin saya tanya dulu, pulsa yang pembagian dari kementerian dari pusat itu sudah bisa diakses semua belum? Sudah. Ada yang sudah, yang lainnya? Kayaknya ada yang belum mungkin ya. Oh, yang sudah cuma satu. Oke, semoga bisa mengakses semuanya ya. Pada bab 3 ini nanti diharapkan setelah kalian mempelajari pada bab itu, maka diharapkan setelah membaca uraian materi bab 3 ini, peserta didik atau kalian mampu menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Jadi kalian harus tahu pengertiannya peraturan perundang-undangan nasional itu. Yang kedua, tujuannya adalah kalian diharapkan juga mampu menjelaskan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Kita tahu bahwa undang-undang yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Nanti pada slide berikutnya ada tayangannya. Yang ketiga, setelah membaca informasi ini atau yang disajikan nanti, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi minimal ada 3 tujuan itu. Jadi sebenarnya sih bisa banyak, tapi itulah kira-kira minimal. Ya mungkin wajahnya bisa ditampilkan kameranya itu kalau teman-temannya supaya bisa melihat ya, sambil oh teman saya yang namanya ini. Kalau tidak kan gitu hanya simbol apa nama SM, GP. Oke, kita lanjutkan. Itulah tujuannya. Caranya 3. Kita mulai dengan yang A.
makna tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kita bisa melihat ini kalau ingin bagus ya di slideshow ya. Hidupkan animasinya biar senang. Lihat animasinya. Nah, itu kan bagus ya. Tata aturan di Indonesia kita sudah banyak mengenal aturan-aturan. Jadi misalnya aturan di rumah itu sudah merupakan aturan, cuma aturan keluarga. Kalau di pemerintahan ada PPH mengenai amandemen itu. Siapa yang tahu amandemen? Silakan menjawab. Ya, silakan siapa yang tahu. Oke. Amandemen itu tentang perubahan undang-undang. Gimana cara merubah peraturan-peraturan yang lain. Kita kasihkan contoh gambar yang nyata saja, misalnya kalian berangkat ke sekolah, polisi menyeberangkan anak-anaknya. Ini juga aturan, tapi aturan di dalam lintas. Kalau kita nyebrang jalan, sebaiknya kita di zebra cross tempat penyeberangannya. Dan harus hati-hati, saatnya juga harus lampu merah untuk kita berjalan. Kita lanjut. Satu, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Ini ada pertanyaan bagaimana kalian baca. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui. Ini ada undang-undang yang baru rame, undang-undang menetapkan siapa ada yang tahu antara DPR dan Presiden. Nanti di bahasan ada. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya, jadi ada hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Ya. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Hukum tidak tertulis misalnya adat istiadat, ya, itu juga hukum tidak tertulis. Atau kalau setiap tanggal 16 Agustus mau ada acara itu ada pidato presiden, itu juga merupakan hukum yang tidak tertulis tapi dilaksanakan. Secara formal kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Misalnya tata tertib. Nah, tata tertib itu juga nanti merupakan aturan atau undang-undang, tapi di level sekolahan. Peraturan di rumah tangga kan juga jarang yang tertulis ya. Siapa yang harus masak, siapa yang harus cuci itu kan tidak ada. Tapi seperti menjadi aturan. Di dalam satu keluarga ada yang si kakaknya mencuci, adiknya menyapu dan seterusnya, itu ada yang dibuat. Atau setiap habis makan piringnya harus dicuci sendiri-sendiri. Setiap rumah tangga beda-beda. Ada peraturan daerah, ada peraturan pemerintah, dan ada undang-undang. Nah, ini tata urutan perundang-undangan nasional. Ini kalian harus hafal ya. Hafal urutannya. Ya, harus hafal. Ini di paket juga ada.
Di sini secara terperinci tidak ada. Ini sudah saya ringkas. Sebenarnya PowerPoint. Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang tertinggi. Yang B, bawahnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang C atau 3, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Penjelasannya nanti di bawah. D, Peraturan Pemerintah. E, Peraturan Presiden. F, Peraturan daerah provinsi. G, Peraturan daerah kabupaten atau kota yang namanya BUP, Peraturan Bupati. Oke, kita lanjut. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut. Harus memenuhi kejelasan tujuan. Apa sih tujuannya? B, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya kalau dalam organisasi itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Itu namanya organ. Bukan organ tunggal ya. Organ tunggal. Yang suka nonton apa itu. Yang C, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. D, dapat dilaksanakan. Jadi kalau membuat undang-undang, peraturan harus dilaksanakan. Misalnya contohnya, setiap hari Selasa orang tua kalian harus mengumpulkan. Ya dikumpulkan. Jangan kamu tidak mengerjakan. Terus ada yang dipanggil itu kan ya pas. E, kedaya gunaan dan berhasil gunaan atau kehasil gunaan. Artinya bermanfaat dan juga berhasil. Nah, tapi juga suka termasuk ya, kejelasan rumusan harus runtut, artinya secara terstruktur, dan keterbukaan. Keterbukaan dalam arti tidak boleh ada yang ditutupi, karena biasanya kalau yang disembunyikan itu berarti mungkin mengandung unsur korupsi atau manipulasi dan sebagainya. Lalu bagaimana landasan pembentukan peraturan perundang-undangan? Ada 3 landasan. Landasan filosofis dan landasan sosiologis. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini dia. Landasan yuridis yaitu peraturan perundang-undangan harus memiliki hukum dasar atau legalitas atau pastian hukum. Maka biasanya kalau peraturan itu di bawah komisaris, misalnya punya tanah, bagaimana sertifikatnya ada, nah, itu namanya landasan sosiologis. Peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang ada dan hidup dalam masyarakat. Sedangkan landasan filosofis adalah dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan haruslah berkaitan dengan dasar ideologi negara. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, ini Undang-Undang Dasar negara kita yang pertama. Apa sih isinya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar? Ada suatu organisasi negara, ono MPR, DPR, dan seterusnya. Ada lembaga HAM. Manusia. Lalu bagaimana prosedur mengubah undang-undangnya, atau yang tadi saya katakan di amandemen itu bagaimana caranya? Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar apa yang tidak boleh dirubah? Siapa yang tahu? Yang tahu? Silakan tunjuk jari. Kalau tunjuk jari itu ada ya, di itu kan ada gambarnya di. Nah,
Silakan dipencet nanti akan dicari. Tidak ada yang jawab. Nah, yang tidak boleh dirubah itu adalah pada pembukaannya, karena pembukaan mengandung dasar negara. Oke, lanjut. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oh iya, mungkin ada yang tanya. Ada yang tanya. Tanyakan. Wajahnya kelihatan dari Sofia, Desi, Andin, yang lainnya. Koi, Oton, Ikan. Ada yang mau bertanya, kita absen siapa? Absen berapa? Kofi Rotun dengar absen berapa? Kofi Rotun absen berapa? 14. Oke, apalagi yang absen? Tadi juga itu kalau dihidupkan kan ketok wajah. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita lanjut. Baru. Tadi. Ya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di urutan kedua. Menurut Jimmy Asidiki itu apakah dia termasuk cendekiawan Muslim yang dipimpin oleh BCA. Menurut Jimmy Asidiki, semua bentuk ketetapan MPR hanya Oke, selamat datang kita buat ini. Mita Luda, malah orang online kayak Mita Luda. Barunya kan online. HP kamu di mana? Hidupkan. Ya. Saya langsung pelajaran online. Jangan. Maaf ada gangguan teknis ya. Kamu selalu datang. Dia malah mengumpulkan tugas tidak. Saya lanjutkan ya. Menurut Jimmy Asidiki, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administratif. Administratif berarti berupa dan tidak boleh lagi memuat norma-norma hukum yang bersifat mengatur. Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar. 3 undang-undang. Ini urutan yang ketiga. Apa saja sih isinya yang terdapat di dalam undang-undang? Bisa mengatur lebih lanjut mengenai ketetapan atau ketentuan undang-undang negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Artinya mengatur undang-undang itu harus ada undang-undang. Contoh misalnya, undang-undang daerah di kabupaten itu harus mengacu pada undang-undang di atasnya provinsi. Jadi tidak boleh bertentangan. Maksudnya seperti itu. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya ada undang-undang yang tidak bisa atau maka harus ada tindak lanjut. Contohnya undang-undang tenaga kerja kalau tidak ngotot, tidak mau disahkan, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Besok.
Berikutnya merupakan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Yang lainnya adalah pengesahan perjanjian internasional mengatur hubungan internasional negara Indonesia dengan negara lain. Maka kita punya duta dan punya konsul. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan undang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Contohnya sekarang ini ada wabah COVID. Nah, untuk kepentingan yang memaksa, maka semua dana lalu juga misalnya ada bencana alam, ada banjir atau longsor, itu bisa dikatakan kepentingan yang memaksa. Atau mungkin tiba-tiba ada serangan penjajah lain yang merongrong. 5. Peraturan pemerintah. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi contohnya peraturan kehakiman, bagaimana peraturan kepolisian harus seperti apa, nah, itu harus sesuai dengan undang-undangnya. Lalu pengadilan agama tentang perceraian itu juga diatur, makanya tidak boleh sembarang bercerai. Maaf, misalnya kalau ada orang tuanya yang kurang akur, ya anak juga harus aktif, jangan bersenda guru atau mungkin ngomong dengan orang tuanya itu kalau minta uang aja, diajak ngobrol biar semuanya semakin harmonis. Yang keenam, peraturan presiden. Peraturan presiden yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi presiden membuat suatu aturan, misalnya untuk tanggap bencana dan materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, misalnya mengangkat menteri, pembantu-pembantu presiden, itu juga harus ada peraturannya. Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Jadi Pak Jokowi, Pak Presiden itu tidak boleh semena-mena dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintah. Misalnya mau menggunakan anggaran untuk ini, untuk membantu apa, itu harus sesuai dengan persetujuan DPR, MPR, DPR. Artinya seperti itu. Jadi ada aturannya lagi membuat aturan. Yang ketujuh, peraturan daerah, ini undang-undang yang terakhir. Yang kedua dari bawah. Peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah dan kabupaten. Ya. Jadi, seperti kalian sudah mumet ya, bedak-bedika, orang ngerti karepe yang ngrungokke, budek kupinge. Kayak kecil. Sebagian urusan pemerintah kepada pemerintahan atau wakil pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah. Maksudnya bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah bisa mengutus ke kabupaten, artinya bisa memberikan mandat ke kabupaten. Di kabupaten bisa memberikan aturan yang digunakan untuk pemerintah desa atau namanya Pemdes. Nah, di dalam desa maka ada namanya Perdes, peraturan desa. Kalau di kabupaten maka ada namanya Perhub, peraturan. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Nah, gubernur berarti di Jawa Tengah. Itu adalah wakil dari pemerintahan pusat di Jakarta. Jadi urusannya Jakarta ke provinsi ke bupati, ke daerah. Penugasan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembaruan. Jadi
Jadi untuk bantu terselenggaranya sehingga bisa. Oke, demikian ini pertemuan kita cukup setengah jam saja ya. Untuk pembahasan sub B nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jika nanti responnya bagus ya kita menggunakan seperti ini, jika tidak ya seperti biasa. Oke, sekian, terima kasih. Wah, ini SMP 3 bisa jalan-jalan pakai mobil itu. Kalau misalnya pada YouTube-nya kalian harus subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan materi. Itu materi yang kita sampaikan saat ini supaya kalian waktunya tidak banyak tersita. Banyak memang cuma berapa ini? Yang hadir 9. Ini masih ada siapa ini? Ada 12 anak berarti. Oke, mungkin ada yang belum absen atau ada yang bertanya, mengusulkan. Sofia, bisa dihidupkan mic-nya. Bagaimana pendapat kalian? Enak pembelajaran gini atau mic-nya silakan. Kalau mau. Kalau menurut kamu gimana, Sofia? Ini kamu matikan jadi tidak kedengaran suaranya di HP kamu. Nah, gimana? Ulangi pendapat kamu. Delvino, menurut kamu gimana, Delvino? Langsung Pak daripada bisa dengar online. Sedang online atau begini atau gimana? Tidak berani bicara. Andin, biasanya banyak bicara, Andin. Gimana pendapatmu, Andin? Andin. Kalau secara gini nggak paham, Pak. Kelemahannya apa? Enak masuk sekolah. Enak masuk sekolah. Enak masuk sekolah. Tapi maksudnya kan orang bosen kayak tugas terus ngumpul tugas sekali-sekali kayak gini maksudnya. Oke, jalur sekolah ya. Farah, gimana Rah? Farah, pendapatmu Rah? Enak masuk sekolah. Kamu kan sudah masuk terus, numpuk terus kan? Iya, oke, bisa kita usulkan untuk masuk sekolah. Yang lainnya kalian dimatikan Viraton. Gimana kalau Viraton pendapatmu? Oh iya, di PP wajahmu arti aku wajahmu belum tahu ketemu 8P. Sarannya, ada yang punya saran? Ada yang punya saran? Silakan. Andin, sarannya? Dalam. Punya saran, Din? Saran. Sofia? Gimana, Pak? Sarannya, punya saran-saran. Jadi masuk sekolah gitu ya, enak masuk sekolah gitu ya. Iya. Oke. Sarannya Farah? Ya masuk sekolah Pak. Sanggup. Muhammad Rayyan malah ngerendi kemana ki? Malah jalan-jalan. Rayyan. Desta, gimana pendapatnya Desta? Pajamu ora ketok ta. Sin. Pagi Rayyan malah pulang ngerendi.
Oke ya, kita tutup sampai sini ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar di rumah. Tugas-tugasnya harus kalian kumpulkan sesuai jadwal sehingga nanti kalian tidak terbebani. Untuk informasi bahwa tes nanti kelihatannya akhir November ya, dari bab 1 sampai bab 3 akan dibaca dengan baik. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.